Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah titik di kerak bumi di mana atmosfer terasa berbeda, di mana setiap embusan angin seolah membawa bisikan tasbih dari masa lalu, dan di mana gravitasi duniawi seolah kehilangan kuasanya, digantikan oleh tarikan frekuensi langit yang tak kasat mata. Inilah Baitul Maqdis, sebuah koordinat suci yang bukan sekedar dibangun di atas tanah, melainkan di atas fondasi wahyu. Disinilah jarak antara manusia dan Sang Pencipta terasa begitu tipis, seolah-olah hanya dibatasi oleh selembar kain sutra yang transparan. Banyak yang melihatnya hanya sebagai bangunan batu dengan kubah emas yang megah, namun bagi mereka yang melihat dengan mata batin, tempat ini adalah sebuah portal cahaya. Di titik inilah, ribuan malaikat turun setiap malam dalam barisan yang tak terputus, membawa rahmat yang membasahi setiap jengkal tanahnya. Doa-doa yang diucapkan di sini tidak pernah mengantri di pintu langit. Mereka melesat, membelah awan, dan menembus 7 lapis cakrawala tanpa hambatan, karena inilah gerbang langit yang sesungguhnya di bumi. Sejarah mencatat bahwa setiap jengkal tanahnya pernah menjadi tempat sujud para nabi, mulai dari Ibrahim yang mencari kebenaran, Daud yang melantunkan Zabur hingga gunung-gunung ikut bergetar, hingga Sulaiman yang memerintah angin dan jin untuk mengukir kemegahan yang tak masuk akal bagi logika manusia. Namun, mengapa tempat ini begitu diperebutkan? Mengapa setiap tetes darah dan air mata dalam sejarah seolah bermuara di sini? Karena Baitul Maqdis adalah cermin iman. Ia bukan hanya sebuah situs arsitektur, ia adalah barometer kedekatan manusia dengan Tuhannya. Di sini, mujizat bukan hanya cerita masa lalu, melainkan energi yang masih berdenyut di bawah batu asyakrah. Siapkan diri Anda untuk menelusuri lorong waktu, menembus dimensi spiritual, dan memahami mengapa Baitul Maqdis adalah satu-satunya tempat di mana bumi dan langit saling berpelukan dalam keabadian. Kemenangan di sini bukan tentang siapa yang memiliki tentara terkuat, tapi tentang siapa yang paling murni sujudnya di hadapan pemilik semesta. Kisah kemegahan ini tidak dimulai dengan marmer atau emas, melainkan dengan tetesan keringat dan air mata ketaatan seorang hamba bernama Daud alaihi salam. Setelah kemenangan besar atas Jalut, Daud tidak terlena oleh mahkota raja yang melingkar di kepalanya. Baginya, kekuasaan hanyalah jembatan untuk membangun peradaban yang berpusat pada Tuhan. Yerusalem, kota yang ia pilih, bukanlah sekadar pilihan strategis militer, melainkan pilihan yang dibimbing oleh wahyu. Daud alaihi salam memiliki penglihatan spiritual tentang sebuah tempat di mana manusia bisa melepas identitas dunianya dan hanya menjadi hamba yang utuh. Di sebuah bukit sunyi bernama Moria, Daud alaihi salam sering mengasingkan diri. Di sanalah sebuah fenomena luar biasa terjadi. Setiap kali ia membuka lembaran kitab Zabur dan melantunkan pujian kepada Allah dengan suaranya yang merdu, alam semesta seolah menahan nafas. Angin yang tadinya menderu kencang tiba-tiba berhenti bertiup. Burung-burung yang sedang melintas di cakrawala akan melipat sayap mereka dan hinggap di bebatuan, ikut bergoyang mengikuti irama tasbih sang nabi. Bahkan, gunung-gunung batu yang bisu dan kaku di sekitar Yerusalem seolah-olah memiliki nyawa. Mereka bergema, memantulkan kembali setiap bait pujian Daud dengan getaran yang sanggup menggetarkan kalbu siapapun yang mendengarnya. Di lokasi inilah, Daud alaihi salam mendapatkan perintah untuk meletakkan fondasi sebuah tempat suci. Namun, membangun rumah Allah tidaklah semudah membangun benteng pertahanan. Ada seleksi spiritual yang ketat. Tanah tersebut haruslah suci dari segala bentuk sengketa dan kezaliman. Dikisahkan bahwa Daud alaihi salam harus melewati berbagai ujian kesabaran untuk mengamankan lahan tersebut. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa sebelum membangun fisik sebuah tempat ibadah, hati para pembangunnya harus terlebih dahulu menjadi tempat ibadah itu sendiri. Fondasi yang diletakkan Daud alaihi salam bukanlah sekadar susunan batu kali yang besar. Setiap batu yang diletakkan disucikan dengan doa. Beliau memahat visi bahwa tempat ini akan menjadi mercusuar cahaya bagi Bani Israel,
sebuah tempat yang akan menyatukan suku-suku yang terpecah menjadi satu barisan yang lurus. Namun, di tengah semangat yang membara, Allah memberikan wahyu yang mengejutkan. Tugas Daud adalah meletakkan fondasi, sedangkan tugas untuk menyempurnakan struktur hingga mencapai langit diberikan kepada putranya, Sulaiman alaihissalam. Kepasrahan Daud AS menerima ketetapan ini adalah babak penting dalam sejarah Baitul Maqdis. Beliau tidak merasa iri atau kecewa karena tidak bisa melihat hasil akhirnya. Beliau justru mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih gigih. Emas dikumpulkan, perak ditumpuk, dan kayu-kayu cedar terbaik dari Lebanon dipesan. Daud AS mewariskan sebuah proyek langit kepada putranya dengan penuh cinta. Beliau mengajarkan bahwa dalam perjuangan agama, tidak penting siapa yang memotong pita peresmian. Yang terpenting adalah siapa yang menjaga kemurnian niat saat batu pertama diletakkan. Selama bertahun-tahun sebelum wafatnya, Daud AS terus mendidik Sulaiman muda tentang rahasia spiritual tanah tersebut. Beliau menceritakan tentang malaikat-malaikat yang sering terlihat turun di area tersebut pada malam-malam tertentu. Beliau mengajarkan bahwa Baitul Maqdis akan menjadi jantung dunia. Jika jantung ini sehat dengan tauhid, maka seluruh tubuh peradaban akan sehat. Namun, jika jantung ini dinodai oleh kesyirikan dan kezoliman, maka dunia akan merasakan kegelapannya. Dengan warisan tasbih dan visi yang luhur, Daud AS menutup usianya, meninggalkan sebuah fondasi yang siap menerima keajaiban yang lebih besar dari tangan putranya yang bijaksana. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, estafet kepemimpinan berpindah ke tangan Sulaiman alaihissalam. Namun, Sulaiman bukan sekadar raja yang mewarisi tahta. Ia adalah nabi yang diberikan anugerah yang belum pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun setelahnya, kendali mutlak atas elemen alam dan makhluk-makhluk dimensi lain. Di bawah perintahnya, pembangunan Baitul Maqdis yang telah dimulai fondasinya oleh sang ayah, kini berubah menjadi sebuah proyek kosmik yang melampaui nalar arsitektur manusia manapun di zaman itu, bahkan hingga hari ini. Bayangkan sebuah lokasi konstruksi di mana suara palu dan pahat manusia hanya menjadi latar belakang dari fenomena yang jauh lebih besar. Atas izin Allah, Sulaiman alaihissalam menundukkan kaum jin, makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan fisik luar biasa namun sulit dikendalikan. Di bawah wibawa kenabian Sulaiman, bangsa jin yang perkasa dan mengerikan berubah menjadi pekerja yang sangat patuh. Sebagian dari mereka diperintahkan untuk menyelam ke dasar samudra terdalam, menembus tekanan air yang mematikan bagi manusia, hanya untuk mengambil mutiara-mutiara raksasa dan batu marmer yang belum pernah tersentuh cahaya matahari. Sebagian lagi diperintahkan untuk terbang melintasi benua, mengangkut emas murni dan tembaga dari tambang-tambang tersembunyi yang dijaga oleh kekuatan alam. Keajaiban terjadi setiap hari di Bukit Moria. Batu-batu marmer seberat puluhan ton bergerak seolah-olah mereka memiliki sayap, diangkat oleh kekuatan jin yang tak kasat mata dan diletakkan dengan presisi yang sangat akurat, tanpa celah sedikit pun. Sulaiman alaihissalam berdiri di atas sebuah balkon tinggi, memegang tongkatnya, mengawasi setiap gerak-gerik pekerja gaib ini. Beliau memastikan bahwa tidak ada 1 inci pun dari bangunan ini yang dikerjakan dengan rasa terpaksa atau kezaliman. Baitul Maqdis harus dibangun dengan kesucian total, karena disinilah tempat di mana kemuliaan Allah akan dipuji tanpa henti. Namun, teknologi Sulaiman bukan hanya tentang tenaga fisik kaum jin. Beliau diberikan pengetahuan tentang bahasa alam. Angin adalah kendaraan pribadinya. Beliau bisa memerintahkan angin untuk membawa kayu-kayu cedar wangi dari Lebanon menuju Yerusalem dalam hitungan detik. Sebuah perjalanan yang normalnya memakan waktu berbulan-bulan bagi karavan manusia. Bayangkan pemandangan luar biasa itu. Balok-balok kayu raksasa terbang di angkasa, dipandu oleh arus udara yang diperintahkan oleh sang raja, mendarat dengan lembut di pelataran Baitul Maqdis. Alam semesta benar-benar tunduk dan bekerja sama untuk mewujudkan rumah suci ini.
Interior Baitul Maqdis menjadi puncak dari segala kemegahan. Sulaiman AS memerintahkan agar dinding-dindingnya dilapisi dengan emas murni sedemikian rupa, sehingga ketika matahari terbit, bangunan itu akan memantulkan cahaya yang begitu terang hingga bisa dilihat dari jarak bermil-mil jauhnya, seolah-olah ada matahari kedua yang turun ke bumi. Lantainya dibuat dari kaca yang sangat jernih, dan di bawahnya dialirkan air yang dipenuhi dengan ikan-ikan berwarna-warni, menciptakan ilusi bahwa para peziarah sedang berjalan di atas air yang tenang. Semua ini bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan untuk menciptakan elek psikologis bagi siapapun yang masuk, bahwa di hadapan kebesaran Pencipta, segala sesuatu yang keras bisa menjadi lembut, dan segala yang mustahil bisa menjadi nyata. Selama masa pembangunan ini, hening adalah suara yang paling dominan. Dikisahkan bahwa Sulaiman AS memohon kepada Allah agar proses pemotongan batu-batu besar tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan spiritual kota Yerusalem. Maka sebuah keajaiban kembali terjadi. Batu-batu itu terbelah dengan sendirinya, mengikuti pola yang diinginkan, tanpa suara dentuman palu yang memekakkan telinga. Baitul Maqdis tumbuh dalam kesunyian yang agung, sebuah proses kelahiran yang lebih mirip dengan mekarnya bunga daripada sebuah proyek konstruksi yang bising. Di balik semua kemegahan itu, Sulaiman AS tetaplah seorang hamba yang sangat waspada. Beliau tahu bahwa kekuatan yang beliau miliki adalah ujian besar. Setiap kali melihat kemajuan pembangunan yang menakjubkan, beliau selalu berujar, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah bagian dari karunia Tuhanku. Beliau tidak pernah membiarkan kesombongan menyusup ke dalam hatinya. Para jin yang bekerja siang dan malam pun berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Mereka bekerja bukan karena takut kepada Sulaiman sebagai manusia, melainkan karena takut akan kewibawaan ilahi yang memancar dari diri sang nabi. Baitul Maqdis akhirnya berdiri tegak, sebuah mahakarya yang menyatukan unsur bumi, elemen air, hembusan angin, dan energi makhluk gaib. Ketika pembangunan itu selesai, Sulaiman AS berdiri di depannya dan memanjatkan doa yang menggetarkan arsy. Beliau memohon agar tempat ini menjadi suaka bagi orang-orang berdosa, agar siapapun yang memasukinya dengan beban dosa seberat gunung, akan keluar darinya dengan hati yang ringan dan bersih, seperti bayi yang baru lahir. Dan pada saat itulah, ribuan malaikat turun, mengisi setiap ruang di antara pilar-pilar emasnya, mengukuhkan bahwa Baitul Maqdis kini resmi menjadi titik temu antara urusan bumi dan keagungan langit. Di tengah kemegahan pilar-pilar emas dan lantai kaca yang dibangun oleh tangan-tangan jin, terdapat satu titik yang tidak tersentuh oleh pahat maupun hiasan manusia. Sebuah anomali alam yang menjadi pusat gravitasi spiritual seluruh kawasan suci tersebut. Asy-Syakhrah atau batu karang suci. Jika Baitul Maqdis adalah sebuah tubuh, maka batu ini adalah jantungnya. Jika Baitul Maqdis adalah sebuah peta, maka batu ini adalah titik nol, tempat di mana koordinat bumi berhenti dan koordinat langit dimulai. Batu ini bukan sekedar bongkahan mineral kuno. Dalam tradisi spiritual yang mendalam, Asy-Syakhrah diyakini sebagai batu yang berasal dari syurga, sebuah materi yang memiliki frekuensi yang berbeda dengan materi bumi lainnya. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, batu ini telah menjadi arah hadap, kiblat, bagi para pencari Tuhan. Namun, di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, rahasia batu ini semakin tersingkap. Beliau membangun struktur utama Baitul Maqdis tepat di sekeliling batu ini, memastikan bahwa Asy-Syakhrah tetap menjadi poros dari segala aktivitas ibadah. Keajaiban paling mencolok dari batu ini adalah sifat fisiknya yang menentang logika. Banyak riwayat dan kesaksian dari para peziarah kuno hingga penjaga tempat suci ini menceritakan tentang fenomena batu gantung. Dikisahkan bahwa batu ini seolah-olah terlepas dari bumi, melayang tanpa penyangga yang kasat mata di bawahnya, menyisakan sebuah ruang hampa atau gua kecil di kolongnya yang kini dikenal sebagai Bir al-Arwah atau sumur jiwa. Keberadaan ruang hampa ini menciptakan kesan mistis yang luar biasa. Sebuah benda seberat ribuan ton yang seolah-olah sedang bersiap untuk terbang kembali menuju asalnya di langit tinggi.
Mengapa batu ini begitu istimewa? Karena disinilah terjadi peristiwa-peristiwa yang melampaui dimensi manusia. Di atas batu inilah, ribuan tahun setelah masa Sulaiman, pemimpin para nabi, Muhammad SAW, akan menjejakkan kakinya sebelum melesat menembus lapisan-lapisan langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jejak kaki tersebut bukan sekedar bekas fisik, melainkan segel spiritual yang menyatakan bahwa batu ini adalah gerbang keluar masuknya energi langit ke bumi. Para malaikat pun turun secara bergelombang melalui poros ini, menciptakan semacam pilar cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa, namun bisa dirasakan getarannya oleh hati yang bersih. Sulaiman AS sangat memahami rahasia ini. Beliau merancang bangunan di sekitar As-Sahroh sedemikian rupa agar suara gema tasbih dari dalam gua di bawah batu tersebut bisa beresonansi ke seluruh penjuru ruangan. Ketika angin bertiup melewati celah-celah arsitektur suci tersebut, ia akan berinteraksi dengan permukaan batu karang, menghasilkan suara dengungan halus yang menenangkan jiwa, seolah-olah batu itu sendiri sedang ikut bernafas dan memuji Sang Pencipta. Inilah tempat di mana doa-doa tidak lagi terasa seperti permintaan yang jauh, melainkan percakapan jarak dekat. Di bawah As-Sahroh terdapat sebuah gua kecil yang hening. Disinilah para nabi terdahulu, mulai dari Ibrahim, Ishak hingga Yakub, pernah berdiri dan bersujud. Udara di dalam gua ini selalu terasa sejuk, meskipun di luar sedang musim panas yang membakar. Ada aroma wangi yang khas, sebuah campuran antara aroma tanah yang suci dan wangi yang tidak dikenal di dunia ini, yang seringkali muncul secara tiba-tiba tanpa sumber yang jelas. Inilah yang membuat As-Sahroh menjadi tempat seleksi iman yang ketat. Mereka yang sombong akan merasa sesak di dalamnya, namun mereka yang rendah hati akan merasa seolah-olah telah menemukan rumah mereka yang sebenarnya. Misteri As-Sahroh juga berkaitan dengan akhir zaman. Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa batu ini akan menjadi tempat di mana sangkakala akan ditiup, tanda di mana seluruh kehidupan akan ditarik kembali ke asalnya. Ini membuktikan bahwa dari awal penciptaan hingga kehancuran dunia, batu ini memegang peran sebagai tombol kendali kosmik. Ia adalah batu penjuru yang menstabilkan energi bumi. Tanpa keberadaan titik nol ini, dunia mungkin akan kehilangan arah spiritualnya. Sulaiman AS sengaja membiarkan bagian atas batu ini tetap terbuka dan asli, tidak menutupinya dengan emas atau sutra, agar manusia tetap bisa menyentuh materi surga tersebut secara langsung. Ia ingin setiap orang yang datang ke Baitul Maqdis menyadari bahwa secanggih apapun teknologi yang digunakan untuk membangun dinding-dindingnya, kekuasaan Allah yang termanifestasi dalam kesederhanaan batu karang itulah yang paling utama. Batu ini menjadi pengingat abadi bahwa kemuliaan bukanlah pada apa yang kita bangun di atas tanah, melainkan pada seberapa kuat hubungan kita dengan apa yang ada di atas langit. Hingga hari ini, setiap peziarah yang berdiri di hadapan As-Sahroh akan merasakan sensasi yang sama, rasa kerdil di hadapan keagungan. Cahaya matahari yang masuk dari celah-celah jendela kubah itu akan jatuh tepat di atas permukaan batu yang kasar dan berlubang itu, menciptakan drama visual yang memukau. Di sanalah, dalam keheningan yang agung, rahasia tentang titik temu bumi dan langit tersimpan rapat, hanya bisa dibaca oleh mereka yang datang dengan sujud, bukan dengan kesombongan ilmu pengetahuan semata. Di tengah berdirinya Baitul Maqdis sebagai pusat peradaban baru, datanglah sebuah berita dari seekor burung hudhud tentang sebuah negeri yang jauh di selatan, negeri Sabah, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Negeri itu makmur, namun rakyatnya sujud menyembah matahari. Bagi Sulaiman AS, kejayaan Baitul Maqdis bukanlah konsumsi Bani Israel semata, melainkan sebuah mercusuar yang harus menerangi mereka yang masih berada dalam kegelapan syirik. Disinilah terjadi sebuah peristiwa yang akan menguji batas antara logika materi dan keajaiban iman.
Sulaiman AS tidak mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Sabah. Beliau mengirimkan sebuah undangan spiritual. Namun, untuk meyakinkan seorang ratu yang cerdas dan kaya raya seperti Balkis, Sulaiman tahu bahwa beliau harus menunjukkan sesuatu yang melampaui segala kemewahan dunia yang pernah dilihat manusia. Puncaknya adalah ketika Sulaiman memerintah salah satu pembantunya yang memiliki ilmu dari kitab Allah, seorang hamba yang bukan dari golongan jin, melainkan manusia yang kedekatannya dengan Allah membuat dimensi ruang menjadi tidak berarti, untuk memindahkan singgasana Balkis dari negeri Saba ke Baitul Maqdis hanya dalam sekejap mata sebelum mata sang nabi berkedip. Ketika Balkis tiba di pelataran Baitul Maqdis, ia disambut oleh sebuah pemandangan yang menghancurkan seluruh logikanya. Beliau melihat singgasananya sendiri sudah berada di sana. Namun, yang lebih memukau adalah arsitektur bangunan yang menyambutnya. Sulaiman AS telah memerintahkan pembangunan sebuah aula masuk yang lantai dan dindingnya terbuat dari kaca yang sangat tebal, jernih, dan murni. Di bawah kaca transparan tersebut, air sungai yang bening dialirkan dengan deras, dipenuhi oleh ikan-ikan hias dan tumbuhan air yang melambai-lambai mengikuti arus. Saat Balkis melangkah masuk, ia tertegun. Secara naluriah, ia mengangkat kain jubahnya hingga tersingkap kedua betisnya karena ia menyangka bahwa ia akan berjalan melintasi kolam air yang dalam. Namun, dengan lembut, Sulaiman AS berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai kaca yang licin." Kalimat sederhana ini bukan sekedar pemberitahuan teknis, melainkan sebuah hantaman spiritual bagi sang ratu. Balkis menyadari bahwa indranya telah tertipu oleh penampakan luar, sama seperti ia telah tertipu selama bertahun-tahun dengan menyembah matahari yang ia kira sebagai Tuhan. Padahal, matahari hanyalah makhluk ciptaan. Lantai kaca itu adalah metafora dari filosofi kepemimpinan Sulaiman, bahwa dunia ini adalah bayangan, sebuah permukaan yang tampak nyata, namun sebenarnya transparan di hadapan kekuasaan Tuhan. Baitul Maqdis di masa itu menjadi laboratorium keimanan. Di sana, para bangsawan dan rakyat jelata melihat bahwa kekayaan yang melimpah, emas yang melapisi pilar, dan teknologi jin bukanlah untuk meninggikan diri Sulaiman, melainkan untuk merendahkan diri sedalam-dalamnya di hadapan pemilik segala sesuatu. Ujian syukur menjadi tema sentral di bab ini. Banyak raja dalam sejarah yang hancur karena mereka merasa bahwa kemegahan kerajaan adalah hasil usaha mereka sendiri. Namun Sulaiman AS di tengah-tengah istana kaca dan pilar emasnya menghabiskan waktu malamnya dengan bersujud di atas debu, menangis karena takut jika nikmat ini menjauhkannya dari Allah. Beliau mengajarkan bahwa Baitul Maqdis adalah tempat di mana manusia harus meletakkan mahkota dunianya di depan pintu dan masuk hanya dengan membawa hati yang miskin di hadapan Tuhan. Ratu Balkis akhirnya berserah diri. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah menzolimi dirinya sendiri. Di bawah kubah Baitul Maqdis, dua kekuatan besar dunia menyatu dalam kalimat tauhid. Ini adalah bukti bahwa Baitul Maqdis memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa-bangsa di bawah panji kebenaran. Tempat ini bukan milik satu ras atau satu kelompok, melainkan sebuah suaka bagi setiap jiwa yang mencari kebenaran. Lantai kaca itu menjadi saksi sejarah bahwa keajaiban ilmu pengetahuan, jika dipandu oleh wahyu, akan membawa manusia pada kesadaran paling dalam bahwa kita hanyalah hamba di atas hamparan bumi milik Allah yang luas. Hingga pembangunan selesai sepenuhnya, Baitul Maqdis menjadi pusat pendidikan hikmah. Sulaiman AS duduk di sana, memberikan keputusan hukum yang begitu adil hingga tidak ada seekor semut pun yang merasa terzolimi. Beliau menyatukan antara keadilan hukum dan keindahan seni. Setiap sudut Baitul Maqdis dirancang untuk mengingatkan orang pada surga.
Suasana di dalamnya begitu tenang, sehingga orang yang masuk dengan hati yang penuh amarah akan segera merasa sejuk, dan mereka yang masuk dengan kegelisahan akan segera menemukan jawaban. Lantai kaca itu tetap menjadi simbol abadi, bahwa jalan menuju Allah terkadang memerlukan kita untuk melihat menembus apa yang tampak oleh mata telanjang, menuju hakikat yang lebih dalam di baliknya. Setelah Baitul Maqdis berdiri dengan megahnya, sebuah fenomena spiritual yang luar biasa mulai menyelimuti seluruh kota Yerusalem. Tempat ini tidak lagi terasa seperti bangunan buatan makhluk, melainkan seperti sebuah organisme hidup yang bernafas dalam harmoni dengan alam semesta. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, frekuensi spiritual di tempat ini mencapai puncaknya, menciptakan sebuah resonansi yang menarik perhatian seluruh penghuni langit. Inilah masa di mana Baitul Maqdis benar-benar menjadi magnet bagi ribuan malaikat yang turun dalam gelombang yang tak terputus. Banyak riwayat menceritakan bahwa di malam-malam tertentu, terutama saat Nabi Sulaiman alaihissalam sedang bermunajat di dalam mihrabnya, langit di atas Baitul Maqdis akan tampak lebih cerah daripada tempat lainnya, meskipun tanpa cahaya bulan. Sebuah pilar cahaya yang halus namun tajam seolah menembus awan, menghubungkan kubah utama dengan arasy Allah. Di dalam pilar cahaya itulah, para malaikat turun dengan sayap-sayap cahaya yang membawa aroma wangi surga. Wangi ini bukanlah aroma parfum duniawi. Ia adalah aroma yang bisa dirasakan oleh jiwa sebelum tercium oleh hidung. Sebuah kombinasi antara kesucian kasturi dan kesegaran embun langit yang sanggup menghilangkan segala kesedihan hati bagi siapapun yang menghirupnya. Resonansi ini tidak hanya dirasakan oleh makhluk langit, tetapi juga oleh alam sekitar. Dikisahkan bahwa gunung-gunung di sekitar Yerusalem seolah-olah merunduk hormat setiap kali azan atau pujian kepada Allah dikumandangkan dari Baitul Maqdis. Batu-batu di dinding bangunan suci itu sendiri seolah-olah ikut bertasbih. Mereka yang memiliki kejernihan hati seringkali mendengar dengungan halus seperti ribuan lebah yang sedang berzikir, yang berasal dari getaran pilar-pilar emas dan marmer tersebut. Alam semesta sedang merayakan keberadaan sebuah tempat di bumi yang mengakui kedaulatan penciptanya secara mutlak. Interaksi antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan hewan-hewan juga menjadi bagian dari harmoni ini. Burung-burung dari berbagai penjuru bumi akan datang secara bergelombang, bukan sekedar untuk mencari makan, tetapi untuk menaungi pelataran Baitul Maqdis dengan sayap-sayap mereka. Ketika matahari sedang terik, ribuan burung akan terbang dalam formasi yang rapi di atas para peziarah, menciptakan bayangan yang sejuk sehingga mereka bisa beribadah dengan tenang. Hewan-hewan ini seolah-olah memiliki kontrak spiritual untuk ikut menjaga kesucian tempat tersebut. Tidak ada hewan buas yang berani mengganggu di wilayah suci ini. Singa dan domba bisa berjalan berdekatan di sekitar perbatasan tanah haram tersebut, karena rasa takut telah digantikan oleh rasa takzim kepada kewibawaan Sulaiman. Malaikat-malaikat yang turun ke Baitul Maqdis memiliki tugas-tugas khusus. Ada malaikat yang bertugas mencatat doa-doa yang dipanjatkan di setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada satupun rintihan hamba yang terlewat. Ada pula malaikat penjaga yang berdiri di gerbang-gerbang gaib, menghalau energi negatif atau gangguan jin-jin jahat yang mencoba mendekat untuk mencuri dengar pembicaraan langit. Inilah alasan mengapa mereka yang masuk ke Baitul Maqdis dengan hati yang tulus seringkali merasakan beban di pundaknya tiba-tiba hilang, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang mengangkat beban mental dan spiritual mereka. Namun, kehadiran malaikat ini juga menjadi ujian. Tempat yang dipenuhi cahaya malaikat tidak akan mentoleransi kemunafikan.
Mereka yang datang dengan niat jahat atau kesombongan di dalam hatinya akan merasakan sesak yang luar biasa, seolah-olah dinding-dinding marmer itu menghimpit mereka. Resonansi Baitul Maqdis adalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam hati. Jika hatimu bercahaya, tempat ini akan menyambutmu dengan pelukan cahaya. Jika hatimu gelap, tempat ini akan terasa asing dan menakutkan bagimu. Nabi Sulaiman AS sendiri seringkali terlihat berkomunikasi dengan entitas-entitas langit ini. Beliau mendapatkan ilham-ilham kenabian yang sangat tajam di dalam struktur bangunan ini. Bagi beliau, Baitul Maqdis bukan sekedar tempat sholat, melainkan sebuah laboratorium komunikasi antara bumi dan langit. Beliau mengajarkan kepada rakyatnya bahwa setiap batu yang mereka lihat, setiap butir debu di lantai kaca tersebut dijaga oleh malaikat. Kesadaran akan kehadiran makhluk langit ini membuat standar akhlak masyarakat Yerusalem berada di titik tertinggi. Tidak ada yang berani berbohong atau berbuat zolim, karena mereka merasa sedang diawasi oleh ribuan mata malaikat yang memenuhi udara. Harmoni antara manusia, alam dan malaikat di Baitul Maqdis adalah gambaran kecil dari kehidupan di surga. Inilah puncak dari peradaban Tauhid, di mana sains melalui teknologi Sulaiman, seni melalui keindahan bangunan, dan spiritualitas melalui kehadiran malaikat menyatu tanpa ada pemisahan. Baitul Maqdis di masa itu adalah bukti nyata bahwa ketika manusia meletakkan Tuhan sebagai pusat dari segala tindakannya, maka seluruh elemen alam semesta, baik yang terlihat maupun yang gaib, akan datang untuk melayani dan menghormati kemuliaan tersebut. Resonansi ini tetap tersisa di sana, tersimpan dalam memori batu-batunya, menunggu setiap jiwa yang rindu untuk datang dan ikut bergetar dalam frekuensi yang sama. Kejayaan masif di era Sulaiman AS bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah ujian panjang yang akan membuktikan mengapa tanah ini disebut sebagai tanah para nabi. Sejarah Baitul Maqdis adalah sejarah tentang siklus cahaya dan kegelapan, tentang bagaimana sebuah tempat suci harus berdiri tegak di tengah badai nafsu manusia yang ingin menguasainya. Setelah wafatnya Sulaiman AS, kekuasaan Bani Israel mulai terpecah, dan seiring dengan lunturnya ketauhidan di hati mereka, pelindung gaib dari tempat suci ini seolah-olah ditarik kembali ke langit, membiarkan hukum sejarah bekerja sebagai pelajaran bagi umat manusia. Badai pertama datang dari arah timur. Bangsa Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar menyerbu Yerusalem dengan kemarahan yang meluap. Mereka meruntuhkan dinding-dinding yang pernah dibangun oleh jin, menjarah emas-emas yang melapisi pilar-pilarnya, dan membawa rakyatnya ke dalam pembuangan. Di saat itu, Baitul Maqdis tampak hancur secara fisik. Namun disinilah letak rahasianya. Bangunan boleh runtuh, emas boleh dijarah. Namun titik temu antara bumi dan langit itu tidak pernah bisa dihancurkan. Fondasi spiritual yang diletakkan oleh Daud dan doa yang dipanjatkan Sulaiman telah terpatri ke dalam molekul tanahnya. Tanah itu tetap suci, meskipun di atasnya hanya tersisa puing dan abu. Selama berabad-abad, Baitul Maqdis menjadi saksi bisu perpindahan kekuasaan dari satu kekaisaran ke kekaisaran lainnya, dari Persia, Yunani, hingga Romawi. Setiap penguasa membawa ego dan berhala mereka masing-masing. Romawi bahkan pernah mencoba menghapus identitas tempat ini sepenuhnya, mengubahnya menjadi tempat pembuangan sampah untuk menghina kesuciannya. Namun, alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menjaga miliknya. Di tengah penghinaan itu, cahaya Baitul Maqdis justru semakin meredup, untuk bersiap meledak kembali dalam kemuliaan yang lebih besar. Momen puncak yang mengubah arah sejarah dunia terjadi ketika cahaya kenabian terakhir, Muhammad SAW, menjejakkan kakinya di tanah ini dalam peristiwa yang menggetarkan arsy. Di malam yang sunyi itu, Baitul Maqdis kembali berfungsi sebagai pelabuhan langit.
Rasulullah SAW mengimami seluruh nabi terdahulu, mulai dari Adam hingga Isa, dalam sebuah sholat berjamaah yang menyatukan seluruh mata rantai risalah di satu titik. Di saat itulah, Baitul Maqdis secara spiritual dibersihkan dan dikembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid global. Kunci kepemimpinan atas tanah suci ini secara sah berpindah kepada umat yang membawa pesan terakhir. Pembebasan nyata pertama terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar memasuki Yerusalem, ia tidak datang dengan kereta kencana atau pasukan yang menghancurkan. Ia datang dengan berjalan kaki, menuntun untanya, dan mengenakan pakaian yang penuh tambalan. Inilah pemandangan yang membuat para pendeta Yerusalem menangis. Mereka melihat nubuat lama menjadi kenyataan. Umar tidak menghancurkan gereja, tidak memaksa penduduk berpindah agama. Beliau justru membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di atas batu Asy-Syahrah dengan tangannya sendiri. Di bawah kepemimpinan Islam, Baitul Maqdis kembali menjadi rumah bagi semua orang yang merindukan Tuhan. Namun badai kembali datang dalam bentuk perang salib yang berdarah. Selama hampir 1 abad, Baitul Maqdis terperangkap dalam kebencian dan peperangan. Hingga akhirnya, muncul seorang pahlawan bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan sekadar jenderal perang. Ia adalah seorang murid tasawuf yang memahami bahwa Baitul Maqdis hanya bisa dibuka oleh kunci kasih sayang dan keadilan. Ketika beliau berhasil membebaskan kembali kota ini, tidak ada aksi balas dendam. Salahuddin menunjukkan kepada dunia wajah Islam yang sesungguhnya, wajah yang melindungi mereka yang kalah dan menghormati tempat ibadah agama lain. Baitul Maqdis kembali bernafas dalam kedamaian. Ketahanan Baitul Maqdis di tengah badai sejarah mengajarkan satu hal, bahwa tempat ini adalah barometer iman umat manusia. Jika umat manusia berada dalam kegelapan moral, Baitul Maqdis akan menderita. Jika manusia kembali kepada cahaya Tuhan, Baitul Maqdis akan bersinar. Ia adalah penjaga cahaya yang tidak akan pernah padam hingga hari kiamat. Setiap batu di dinding ratapan, setiap ukiran di kubah Syahrah, dan setiap butir pasir di pelatarannya menyimpan rahasia tentang ribuan tahun perjuangan manusia melawan egonya sendiri. Di era modern ini, badai itu belum berakhir. Namun bagi mereka yang memahami sejarah panjangnya, tidak ada ruang untuk putus asa. Baitul Maqdis telah melihat kekaisaran-kekaisaran besar bangkit dan runtuh, sementara ia tetap berdiri di sana, memandang ke langit, menunggu janji Tuhan berikutnya. Ia adalah tanah yang tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh siapapun, karena ia adalah milik Allah. Keberadaannya di tengah konflik dunia saat ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari politik dan geografi. Ada sebuah gerbang langit yang tetap terbuka, menunggu kita semua untuk bersujud dengan hati yang murni, jauh dari kesombongan dan kezaliman. Selama matahari masih terbit, cahaya Baitul Maqdis akan terus menjadi kompas bagi jiwa-jiwa yang ingin pulang. Pada akhirnya, perjalanan kita menyusuri lorong waktu Baitul Maqdis membawa kita pada sebuah kesimpulan yang menggetarkan, bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki dunia ini. Dari tangan Daud yang penuh tasbih, hingga kebijakan Sulaiman yang melunakkan dimensi gaib, semua kemegahan itu hanyalah alat untuk mengenal satu nama, Allah. Baitul Maqdis berdiri sebagai pengingat abadi bagi setiap jiwa yang merasa lelah oleh kebisingan dunia, bahwa selalu ada sebuah gerbang yang terbuka untuk pulang. Di sini, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada baja yang keras atau emas yang berkilau, melainkan pada keikhlasan sebuah hati yang bersujud.
Tempat ini mengajarkan kita bahwa ketika bumi sudah terlalu sempit untuk menampung keluh kesah kita, langit selalu menyediakan ruang yang tak terbatas. Siapapun yang menatap kubahnya atau merasakan hembusan angin di pelatarannya yang suci, akan menyadari satu hal, bahwa sejarah manusia adalah sejarah pencarian cahaya. Baitul Maqdis adalah titik di mana pencarian itu berakhir. Ia adalah pelabuhan bagi doa-doa yang ingin berlabuh di singgasana Arsy, sebuah tempat di mana kecil di mata manusia menjadi raksasa di hadapan penciptanya. Baitul Maqdis akan terus berdiri sebagai mercusuar iman, saksi bisu atas kejayaan dan keruntuhan hingga waktu yang dijanjikan. Selama kita membawa iman dalam hati, tidak ada raksasa dunia yang tak bisa kita tumbangkan, dan tidak ada doa yang mustahil untuk dikabulkan. Karena di Baitul Maqdis, kita menemukan kembali jati diri kita, bukan sebagai penguasa bumi, melainkan sebagai hamba yang paling rendah, namun paling dicintai oleh pemilik langit. Inilah kisah tentang titik temu bumi dan langit, sebuah duel maut antara kesombongan materi dan keajaiban iman yang membuktikan bahwa kemenangan sejati hanya datang dari langit.